Rumus Jokowi. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku ya di channel Octaviani Edu Channel. Kita akan ngebahas tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Di sini ada yang sudah tahu belum tentang rumusnya Jokowi? Bukan rumus siapa Jokowi ya, ngomong-ngomong di sini. Tapi rumus dari jarak, kecepatan, dan waktu atau yang disingkat dengan J untuk jarak, K kecepatan, dan W untuk waktu. Oke. Ya, atau kita bisa bilang juga rumus segitiga. Atau ya kalian boleh bilang lah rumusnya Jokowi. Ada yang masih ingat gak? Atau ada yang belum tahu nih? Coba komen ya. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan segitiga. Aku gambar dulu ya segitiganya. Nah, di sini ada segitiga, kita bagi dengan 3 bagian. Di atasnya kita taruh jaraknya, di bagian bawahnya sebelah kiri ada kecepatan dan sebelah kanan ada waktu. J-nya ini singkatan dari jarak. Ya, jarak itu satuannya apa aja sih? Ada satuannya itu ada kilometer, ada meter, ya, atau bahkan ada sentimeter dan yang lain-lain sesuai satuan jarak ya. Untuk WW itu adalah singkatannya dari waktu. Waktu satuannya adalah banyak ya, yaitu ada jam, ada menit, dan ada detik, boleh, atau second. Lanjut, di sini K-nya ada kecepatan, singkatan dari K ya. Kecepatan satuannya biasanya di soal seringnya ada kilometer per jam. Bener gak? Ada meter juga ya. Per menit juga ada. Dan yang lain-lain. Kalian boleh sebutkan. Ya. Ini yang basic aja. Yang beberapa kita tulis satuan-satuannya. Harus kalian hafalin ya. Oke, kita next. Untuk ditanya jarak. Nah, ketika di soal ditanya jarak ya, pasti yang bagian atas ya, jaraknya berapa nih? Nah, dengan kita menutupi bagian atas, karena ditanya ya, kita ambil bagian bawah aja. Kalau di bawah itu dikali ya. Ketika dia sejajar dia maka dikali. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Ini rumus dari jarak. Pokoknya kalian ingat aja, ketika ditanya jarak, dia akan sejajar di bawah, maka akan dikali antara kecepatan dan waktu. Lanjut, ada ditanya lagi nanti di soal kecepatan. Kecepatannya berapa? Gitu kan? Kita memakai rumus apa? Kita tutupin lagi aja untuk kecepatannya. Kalau kita menggunakan rumus segitiga ya, kita tutupi kecepatannya, maka tinggal sisa apa? Di atasnya jarak, di bawahnya waktu. Kalau di bawah itu kayak per gitu ya, dibagi. Jadi jarak dibagi dengan waktu. Gitu ya. Jarak dibagi dengan waktu. Maka rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu atau J per W. Lanjut. Kalian harus hafalin ya, atau kalian ingat. Nah, atau kalian pahami juga boleh, karena lebih gampang untuk dipahami. Nah, selanjutnya, di soal ditanya waktu nih. Ketika ditanya waktunya, kita tutupi lagi waktunya, otomatis di atas tinggal J sama K. Dan di bawah itu tadi aku bilang apa? Dibagi. Maka waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan dong. Ya, jarak dibagi dengan kecepatan atau J per K. Nah, ini rumus untuk mencari waktu jika ditanyakan di soal. Harus paham ya. Sudah paham? Kita next ke contoh soalnya. Contoh soal 1. Di sini aku punya soal, Reja menempuh jarak 1 km dari rumah ke sekolahnya dengan berjalan kaki. Jika Reja hanya memiliki waktu 20 menit untuk tiba di sekolah, maka kecepatan Reja berjalan kaki adalah berapa? A. 40 meter per menit, B. 50 meter per menit, atau C. 60 meter per menit, dan D. 80 meter per menit.
Di sini kita akan mencari dulu ya diketahuinya. Nah, di sini ada jaraknya sudah diketahui ya. Maka kita buat dulu diketahuinya adalah kita tulis jarak atau kita singkat dengan J aja ya, sama dengan 1 kilometer. Sesuai yang di soal. Lanjut, apa yang ditanya yang diketahui lagi? Ada waktunya 20 menit. Nah, udah ada di soal ya. Nah, yang ditanyanya apa? Maka kecepatan Reja, maka yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatannya berapa? Berarti kita menggunakan rumus kecepatan ya. Tapi satuannya dimintanya adalah meter per menit. Kenapa kita tahu? Karena di opsi pilihannya ada meter per menit. Nah, kita akan menjawab soal ini. Nah, ketika menjawab ternyata satuannya belum sama, jaraknya kilometer. Kita ubah dulu menjadi meter sesuai yang diminta oleh soal. Kita ubah 1 kilometer berapa meter? Yaitu 1000 meter. Karena 1 kilo dikali 1000. Lanjut, kita masukkan ke dalam rumus kecepatan. Ada yang masih ingat tadi pakai rumus segitiga? Atau rumus JKW? Atau bahkan rumus Jokowi? Nah, kita gambarkan lagi deh biar kalian masih mengingat lagi ya, biar paham, lebih paham. Ketika ditanya K, kita tuh K ya, kecepatan. Sisanya tinggal J per W. Maka kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Tinggal kita masukin aja nilainya masing-masing. Jarak tadi kita cari udah 1000 meter. Menggunakan yang baru ya satuannya. Terus waktunya itu tadi 20 menit. Oke, tinggal kita bagi aja 1000 dibagi dengan 20. Dapatnya berapa? Dapatnya 50 meter per menit. Oke, kita lihat di opsi. Jawabannya di opsi yang mana? Ada di opsi yang B. Oke deh. Kita next soal kedua. Soal kedua yaitu Putri mengayuh sepeda dengan kecepatan 2 meter per detik. Waktu yang diperlukan Putri untuk menempuh jarak 120 meter adalah berapa? A. 0,8 menit, B. 1 menit, C. 1,2 menit, D. 1,4 menit. Kita cari dulu yuk jawabannya. Seperti biasa, kita cari dulu diketahuinya. Pada soal ya, diketahui tentunya ada kecepatan sepedanya Putri, yaitu berapa? 2 meter per detik. Kita tulis dulu aja ya yang diketahuinya, biar kita mudah untuk memasukkan ke dalam rumus. Lanjut, apa lagi diketahui? Yaitu jarak. Kita singkat lagi menjadi J sama dengan 120 meter. Yang ditanya tadi apa? Kita harus tahu juga yang ditanya apa, yaitu waktu. Waktu diperlukan oleh Putri untuk menempuh jarak 120 meter itu. Nah, waktunya adalah berapa? Tentunya dengan satuan menit ya. Kita lihat di opsi. Lanjut, kita jawab, masukkan ke dalam rumus. Kalian masih ingat lagi rumus tadi? Rumus JKW? Jangan Jokowi ya. JKW aja. Kita buat segitiganya lagi biar kalian makin hafal nantinya ya. J, K, W. Ditanyanya W, kita tutupin W-nya. Bagian W-nya kita tutupin. Sisanya adalah jarak per kecepatan. Kita masukin ke dalam rumus. Waktu sama dengan J per jarak atau per kecepatan. Sama dengan jaraknya tadi berapa? Jaraknya adalah 120 meter yang ada di soal ya. Tentunya yang ada di soal kita langsung masukin aja 120 meter. Lanjut dibagi dengan kecepatannya. Kecepatannya 2 meter per detik. Gampang banget ya kalau udah ditulis diketahuinya, tinggal dimasukin aja ke dalam rumus. Lanjut. Nah, ini 120 dibagi 2 sama dengan 60. Yaitu 60 detik dong. Karena meter di atas sama di bawah bisa dicoret ya. Oke, sedangkan di opsi pilihannya menit Kak. Gimana dong? Kita ubah aja.
ya. 60 detiknya kita ubah menjadi menit, yaitu berapa? 1 menit dong, karena 1 menit adalah 60 detik. Jadi jawabannya adalah 1 menit. Opsinya ada di mana? Ada di opsi yang B. Oke deh, selesai untuk contoh soal nomor 2. Kita next soal nomor 3. Oke, contoh soal nomor 3. Randy mengendarai sepeda motor selama 2 jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh oleh Randy tentunya ya? A 60 km, B 80 km, C 120 km, dan D 180 km. Lanjut kita cari dulu diketahui ditanyanya apa pada soal. Diketahuinya di sini Randy mengendarai motor selama 2 jam 30 menit. Berarti ini adalah waktu dong. Ya, waktu mengendarainya Randy kita singkat dengan W, yaitu 2 jam 30 menit. Apalagi yang diketahui pada soal, di sini ada kecepatannya ya. Kecepatannya yaitu 48 km per jam. Kita tulis lagi untuk kecepatannya, kita singkat dengan K. Lanjut, yang ditanyanya apa nih? Yang ditanyanya adalah berapa jarak yang ditempuh. Maka ditanya adalah J. Kita singkat ya. Berapa kilometer? Nah, ini pada opsi pilihannya kilometer ya. Lanjut next kita jawab. Nah, tapi di sini masih menit, Kak. Oke deh, kita ubah dulu ya. Satuannya harus sama. 2 jam 30 menit berarti 2 jam setengah ya, karena 30 menit itu kan setengah jam. 2,5 jam. Atau kita bisa rubah setengah itu kan 0,5. Jadi 2,5 jam agar lebih mudah untuk menghitungnya nanti ya. Lanjut, kalian masih ingat lagi nggak tadi rumus segitiganya? Ayo, kalau misalnya kalian sudah hafal, kalian nggak usah tulis lagi untuk segitiganya ya. Ketika ditanya jarak, maka tinggal sisa K dan W atau kecepatan dikali dengan waktu. Ayo kita langsung masukkan ke dalam rumusnya, yaitu jarak atau J sama dengan kecepatan dikali dengan waktu, K dikali dengan W. Kita masukin nilai dari kecepatan dan waktunya. Kecepatannya adalah 48 km per jam. Dikali dengan waktunya tadi berapa yang sudah kita rubah? Yaitu 2,5 jam. Sudah sama ya satuannya ya. Sama dengan 48 dikali 2,5 adalah 120 kilometer tentunya ya, karena jam atas sama jam bawahnya kita coret, sisa tinggal kilometer. Opsinya ada di mana? Ada di opsi yang C. Oke deh, mantap banget ya, selesai untuk 3 contoh soalnya. Terima kasih yang udah pada nonton sampai selesai, semoga bermanfaat.